Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Angela Lispiani. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum dasar kedua. Yang pertama, apa pengertian individualisme? Individualisme adalah sistem proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena proses belajar dapat dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara klasikal. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Nah, jawabannya hampir sama dengan nomor 2, yaitu proses belajarnya dilakukan secara klasikal agar proses belajar dapat bertahap. Nah, yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru tentu saja untuk membimbing dan menumbuhkan minat belajar anak didik. Nah, peran murid hanya datang ke Bimba dan bersenang-senang. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system lebih berpusat kepada anak karena tujuannya adalah membahagiakan anak, sedangkan classical system lebih bertujuan kepada penghasilan. Nah, yang ketujuh, yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, yang pertama, motivator harus mengenal karakter setiap anak. Yang kedua, motivator harus mencari tahu kesukaan anak. Apakah anak tersebut suka membaca, menulis, atau mewarnai. Yang ketiga, motivator harus satu langkah di depan anak. Yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi. Yang ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Nah, jelas saja dampak yang akan terjadi, suasana belajar anak menjadi menyenangkan dan menumbuhkan minat kepada anak. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak tidak akan merasa senang dan akan merasa tertekan. Yang selanjutnya, jawaban pertanyaan mengenai metode variation skill. Nah, yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Sudah jelas supaya anak tidak mudah bosan dan memiliki ketertarikan untuk datang kembali ke Bimba. Yang ketiga, apa tujuan yang dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan diterapkannya karena anak mempunyai rentang konsentrasi pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan. Jadi kita harus memiliki standar yang baik untuk membuat anak lebih senang dan ingin kembali lagi untuk belajar. Yang selanjutnya, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar ini antara lain kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif seperti belajar, membaca, dan lain sebagainya. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif, yaitu bernyanyi, bercerita, menghitung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Nah, seperti mewarnai, menulis, dan menarik garis. Jawaban yang selanjutnya, jawaban pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect adalah kegiatan yang menyenangkan yang membuat anak ingin terus-menerus mengulanginya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise adalah kemampuan pelatihan pada anak agar anak semakin mampu dan semakin bisa dalam belajar. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness ketika anak sudah the law of exercise, maka anak akan semakin mampu dan siap dalam mengikuti bimba. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.